Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan saya Ibu Erwi Inayah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 10, kisah keteladanan Wali Songo. Siapa yang pernah mendengar tentang Wali Songo? Kompetensi inti pada pembelajaran kisah keteladanan Wali Songo bisa kalian lihat di layar ini ya. Ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Kompetensi dasarnya ada 4 juga ya anak-anak. Bisa kalian lihat juga di layar ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini adalah setelah pelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat satu, meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Wali Songo. Yang ketiga, kalian bisa memahami kisah keteladanan Wali Songo. Kemudian yang 4, kalian bisa menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Amati gambar berikut. Anak-anak, ini ada 9 wali yang kita kenal dengan Wali Songo. Amati ya anak-anak. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang Wali Allah? Siapakah mereka? Apa saja keistimewaan mereka? Wali Allah di dunia ini jumlahnya banyak. Tetapi dalam pelajaran ini yang akan kita pelajari hanyalah Wali Songo. Untuk mengetahui siapa para wali Allah itu dan apa saja yang menjadi kisah teladan dari Wali Songo, kalian dapat menyimaknya pada pelajaran ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Siapakah Wali Allah itu? Amati dan ceritakan gambar berikut. Al-Quran menjelaskan bahwa Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62 dan 63. Bagaimanakah keimanan wali Allah? Apa saja keutamaan mereka?
Untuk mengetahuinya, marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. Keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadus shayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Artinya, sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah. Sementara mereka mengira bahwa mereka mendapat hidayah. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan Allah. Kisah teladan Wali Songo. Anak-anak, gambar masjid tadi merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang wali songo, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamai Masjid Menara Kudus. Untuk lebih mengenal tentang siapa wali songo itu dan kisah teladan apa yang dapat diambil dari mereka, kalian dapat mempelajari penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Ini gambarnya ya anak-anak. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. 2. Sunan Ampel atau dikenal dengan Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya, meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh 5M. Yang dimaksud dengan Moh 5 adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu 1. Main atau berjudi. Yang kedua, ngombe atau mabuk-mabukan. Yang ketiga, maling atau mencuri. Yang keempat adalah madat. Artinya menghisap sandu atau ganja. Yang kelima adalah madun, berzina.
Itulah moh limo yang diajarkan oleh Sunan Ampel. 5M. Sunan Bonang atau yang kita kenal dengan Mahdum Ibrahim. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525 Masehi. Ini ada gambar alat musik bonang ya anak-anak, perhatikan. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Patiran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Sebagai pengamalan agama Islam, Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Sangkur disebut sebagai ciptaannya. Anak-anak, Sunan yang kelima adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Utsman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islam untuk dolanan anak-anak diciptakannya seperti jamuran, hitungan, dan delian. Sunan yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga atau yang kita kenal dengan Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaannya sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk lir ilir dan gundul-gundul patul juga dianggap sebagai hasil karyanya.
Sunan yang kedelapan adalah Sunan Muria atau yang kita kenal dengan sebutan Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian, gamelan, dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Anak-anak, Sunan yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati atau Sunan Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa tahun 1480 Masehi, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Demikian materi keteladanan kisah Wali Songo. Anak-anak, apabila ada pertanyaan langsung saja chat via WA nomor ibu ya. Mari kita simpulkan pelajaran kisah keteladanan Wali Songo. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah keteladanan Wali Songo masing-masing sebagai berikut. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim mengajarkan semangat berdakwah kepada rakyat jelata dan mengajarkan keterampilan hidup atau bercocok tanam. Sunan Ampel atau Raden Rahmat mengajarkan Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia dan falsafah Mohlimo. Sunan Bonang atau Mansur Ibrahim mengajarkan sikap bijak dalam berdakwah dengan ikut berkesenian bersama rakyat. Sunan Derajat memberikan keteladanan sikap-sikap terpuji dalam berdakwah. Selain itu, beliau juga ikut berkesenian bersama rakyat. Sunan Kudus selain berdakwah juga memperhatikan penggunaan teknologi atau arsitektur yang ada, termasuk membangun menara Kudus, Masjid Menara Kudus. Sunan Giri mengajarkan semangat dakwahnya yang tinggi. Selain itu, beliau juga menciptakan tembang Islami untuk dolanan anak-anak. Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan kesenian dan kebudayaan rakyat setempat, yaitu melalui wayang kulit dan tembang suluk. Sunan Muria atau Raden Umar Said juga menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah. Sunan Gunung Jati atau yang kita kenal dengan Syarif Hidayatullah memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Dia juga sering bermusyawarah dengan orang lain. Anak-anak, ibu sajikan uji kompetensi. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ayo kerjakan, insya Allah kamu bisa. Pasti bisa, siap? Nah, setelah kalian kerjakan di buku tulis, kalian foto hasilnya, kemudian kirim foto tersebut kepada ibu via chat WA. Gitu ya. Nanti setelah selesai ibu nilai, akan ibu masukkan ke daftar nilai. Selain uji kompetensi, ada juga tugas untuk kalian.
Tanggapilah pernyataan-pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinanmu. Kalian isi tabel ini ya dengan tanda centang. Ya, S berarti setuju, TS tidak setuju, dan TT artinya tidak tahu. Demikian ya anak-anak ya, bisa kalian kerjakan. Oke? Nah, ada juga PR untuk kalian. Insya Allah kamu bisa. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Santai saja ya di rumah mengerjakannya, bisa melihat referensi buku yang lainnya. Oke? Demikian materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Mari kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.